warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nurul Novniaza, NIM 18403, kelas B, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester Hukum Acara Konstitusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Eriton SHMH dan Bapak Andrizal SHMH. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, fungsi, wewenang, serta kedudukan Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya Lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001, di mana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung atau MA menjalankan fungsi MK untuk sementara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan keempat, DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003. Disahkan oleh Presiden pada hari itu. Lembaran Negara Nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tahun 2003 Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah perlimpahan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003. Kuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan tersebut, maka salah satu substansi penting dalam perubahan UUD 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga keselenggaraannya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai D Undang-Undang 24 tahun 2003, kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 24C, DPR
bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa pendapat, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden. MK mempunyai tanggung jawab dalam tugasnya untuk mengatur segala organisasi administratif serta keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. MK juga perlu untuk memberitahukan laporan secara berkala pada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, pengelolaan keuangan, dan tugas administratif lainnya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung.